We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bu Yanti Suksmarini, seorang Kepala Perpustakaan Nasional Bung Karno. Wow. Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Nah, Bu, di Instagram ditulis Dapur Nasionalisme Indonesia, Bu. Apa yang dimaksud Dapur Nasionalisme Indonesia di sini, Bu? Silakan, Bu. Ya, dalam rangka menguatkan nasionalisme Indonesia, terutama dalam menghadapi paham internasionalisme yang dibawa oleh ideologi globalisasi, keberadaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno memang didesain menjadi wahana berbagai aktivitas. Di situ ada mengkaji sekaligus menyegarkan pemikiran ideologis Bung Karno, khususnya tentang nasionalisme Indonesia, patriotisme dengan berbasis literasi. Jadi masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan diajak untuk mewarisi, mengkaji, merenung, mereaktualisasikan cita-cita dan pemikiran Bung Karno, serta pemahaman yang memadai tentang sejarah terbentuknya NKRI. Dan Perpustakaan Bung Karno yang merupakan depositori dari isi pikiran Bung Karno telah melandasi perjuangan anak bangsa dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dari cengkeraman penjajahan. Jadi isi dari pikiran peninggalan Bung Karno itu perlu dikonsolidasikan dalam suatu perpustakaan dan menjadi laboratorium nasionalisme yang memancarkan jiwa Bung Karno melalui pemikiran, dan yang itu harus kita pelajari di perpustakaan. Pada waktu itu Bung Karno itu berpesan, jangan mewarisi abunya, warisilah apinya, yang diterjemahkan dengan mewarisi isi pikirannya. Jadi Bung Karno itu terusik jiwanya itu pada waktu itu melihat penderitaan rakyat Indonesia. Makanya Bung Karno bilang begitu. Dan sejarah Bung Karno memulai perjuangan dan berliterasi untuk kemerdekaan itu memang sudah dimulai pada waktu beliau masih kecil, beliau masih di sekolah di Surabaya. Jadi pada waktu itu tahun 1916 ketika Bung Karno bersekolah di Surabaya di HBS atau setingkat SLTA ya kalau zaman sekarang, Bung Karno tinggal di rumah Bapak Hos Cokro Aminoto, salah seorang pemimpin politik sekaligus ketua Sarekat Islam. Jadi selama tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto itu, Bung Karno banyak bertemu dengan para tokoh Sarekat Islam dan banyak terlibat diskusi di sana. Dari sinilah rasa nasionalismenya itu tumbuh dan menggelora. Jadi hal tersebut merupakan proses dari internalisasi nilai pada fase awal ya. Tadi Bung Karno itu masih kecil ya, SMP. Yaitu saat beliau tinggal dan belajar di rumahnya Pak Hos Cokro Aminoto yang kemudian mengubah seluruh jalan hidupnya. Jadi di sini Bung Karno juga sudah memasuki suatu organisasi Trikoro Darmo, jadi organisasi pemuda yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Bung Karno juga di situ mulai menulis artikel politik untuk melawan kolonialisme Belanda di surat kabar utusan Hindia. Jadi yang diterbitkan oleh tokoh Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto.
Dan pada tahun 21 Bung Karno meneruskan ya ke Bandung di ITB atau THS ya, Teknik School. Dan beliau juga tinggal di rumahnya Pak Sanusi yang merupakan anggota dari Syarikat Islam juga. Ini melalui Pak Haji Sanusi ini Bung Karno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, dengan Bapak Cipto Mangunkusumo, dengan Dr. Dowes Dekker yang merupakan pemimpin organisasi nasional Indise Partai ya waktu itu. Jadi saat itu Bung Karno itu disebut Putra Sang Fajar ya. Putra Sang Fajar ini sudah melakukan eksplorasi, menjelajah dan bertemu dengan banyak tokoh politik di mana para tokoh ulama di Bandung ini sangat mempengaruhi pemikiran Bung Karno. Dan setamat dari ITB, Bung Karno menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial. Inilah di sini, padahal gajinya gede ya mungkin waktu itu ya. Iya. Dan sebaliknya pada 4 Juli 27 bersama Mr. Sartono, Mr. S.K. Cokro Hadisuryo, Dr. Cipto, dan Insinyur Anwari, dan Mr. Sunario, dan lain-lain, Bung Karno itu mendirikan PNI ya. Dengan PNI ini dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 27 Bung Karno mempelopori berdirinya PPPKI ya, dan gabungan organisasi maupun partai politik yang lainnya yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada PNI, ada Partai Islam, ada Budi Utomo, ada Pasundan, ada Syarikat Sumatera, ada Perserikatan Celebes, dan Kaum Betawi. Ini karena kegiatan politiknya, di tahun 30 itu Bung Karno ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda, dijatuhi hukuman 4 tahun pada waktu itu. Jadi terus Bung Karno berpidato pada waktu itu pembelaannya di Landrat Bandung. Jadi ini sangat sensasional ya. Judulnya Indonesia Menggugat. Ini sangat menggegerkan dunia internasional. Jadi sehingga pada tahun 31, khususnya tanggal 31 Desember 31, jadi pemerintah Belanda terpaksa membebaskan Bung Karno sebelum masa hukumannya selesai. Terus tatkala hendak meninggalkan penjara, Bung Karno ini bilang kepada kepala penjara, dia bilangnya ini, seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Ya, saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama. Jadi hebatnya Bung Karno, tidak punya takut. Memang rasa nasionalisme dan rasa patriotismenya ada di sini. Jadi mulai kecil sudah tertanam memang. Terus isi pidato yang Bung Karno Indonesia Menggugat tadi, itu bukunya ada di sini Pak. Jadi itu mungkin perlu digali bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno pada waktu itu dalam rangka untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, Bu, Ya. ada berapa koleksi, Bu? Kalau diomong dapur nasionalisme Indonesia, berarti ada berapa koleksi di sana, Bu? Di Blitar, di perpustakaan Proklamator Bung Karno ini koleksi keseluruhan banyak Pak, sekitar 250.000 koleksi. Tapi yang khusus ke Bung Karnoan kita ada 6.000-an Pak. Oh, wow, wow, Ya. wow. Nah, Bu, ya mohon maaf, ini kan apa ya? Sebelum tahun 65 atau setelah 65 banyak buku yang hilang, Bu. Banyak buku yang dilarang lah di negeri ini atau dilarang oleh pemerintah karena pada waktu itu model kepemimpinan Bung Karno kan sudah beberapa sudah tidak diperbolehkan dipakai. Nah, apakah masih ada buku-buku yang mungkin pada waktu itu diomong buku kiri gitu, Bu? Ya. Silakan. Ya,
Ada di perpus Bung Karno ini buku-buku dari pidato dan tulisannya Bung Karno, buku di bawah bendera revolusi. Pada waktu itu kan juga mungkin dilarang beredar ya. Di kita di perpus Bung Karno masih ada. Di buku itu ada 2 jilid, Pak. Yang pertama buku di bawah bendera revolusi jilid 1 dan satunya buku di bawah bendera revolusi jilid 2. Buku jilid 1 ini tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, tulisan-tulisan Bung Karno. Kalau yang jilid 2 ini tentang pidato-pidato Bung Karno. Jadi Bung Karno itu setiap tanggal 17 Agustus itu berpidato di depan rakyatnya. Itu dibukukan, Pak. Mulai dari tahun 45 sampai 66. Oh, dan itu tidak itu di luaran udah sulit didapatkan ya, Bu, ya? Iya, saat ini sudah langka, ya. Nah, Bu, apa yang membedakan Perpustakaan Nasional Bung Karno berbeda dengan perpustakaan lain, Bu? Ya, ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, di Indonesia itu hanya ada 2 perpustakaan proklamator karena pemroklamir ya. Bung Karno itu sebagai pemroklamir. Jadi Bung Karno di Blitar, Bung Hatta di Bukit Tinggi. Dan ini tujuan pendiriannya, Pak. Dari tujuan pendirian awal itu mempunyai tujuan menjadi pusat studi idealisme dan konsep-konsep pemikiran Bung Karno dan para pejuang bangsa berbasis literasi, Pak, berbasis koleksi perpustakaan. Dan tujuan yang kedua menjadi pusat penggodokan konsep nation and character building Indonesia berbasis koleksi perpustakaan. Perpustakaan Proklamator Bung Karno selain memiliki koleksi buku, juga memiliki koleksi non-buku, Pak. Koleksi non-buku itu yang dinamakan memorabilia. Kalau orang awam menyebutnya museum ya, serta tempat untuk pentas seni budaya. Kita ada amphitheater, Pak. Jadi masyarakat berkreasi dan berpentas seni di perpustakaan ditempatkan di amphitheater. Gitu. Sedangkan definisinya, Pak, ini kalau menurut Pak Paul Permadi, salah satu penggagas dari berdirinya Perpustakaan Proklamator Bung Karno ini, beliau mendefinisikan Perpustakaan Bung Karno adalah perpustakaan kepresidenan, termasuk jenis perpustakaan khusus plus yang bertugas meningkatkan budaya dan peradaban Indonesia melalui pemikiran dan tindakan orang besar. Jadi itu definisi dari Pak Paul Permadi, salah satu penggagas berdirinya Perpustakaan Bung Karno, Pak. Wow. Nah, Bu, selain buku tadi ada amphitheater, apakah ada barang-barang yang dipakai oleh beliau, Bu? Iya, ada barang-barang yang dipakai beliau di sini masih kita simpan, Pak. Ada jasnya, terus ada koper, terus ada gong, itu masih kita simpan di sini. Wow, wow. Nah, ini mungkin mengulangi yang tadi, Bu. Tetapi kalau ada yang lebih khusus, buku apa saja yang kemungkinan hanya dipunyai Perpustakaan Bung Karno, Bu? Ya, kita ada buku yang bernama buku Sarinah, Pak. Terbitan pertama itu tahun 1947. Jadi Bung Karno menulis buku Sarinah itu terinspirasi dari yang beliau itu pengasuhnya. Jadi pengasuhnya itu banyak memberikan nilai-nilai terhadap Bung Karno. Jadi itu sebagai inspirasi dari Bung Karno untuk menyusun buku. Jadi wanita itu tidak boleh kalah dengan laki-laki dalam hal perjuangan, Pak. Jadi juga harus ikut berjuang untuk kemerdekaan ini. Gitu. Selain itu, tadi yang saya sampaikan, buku di bawah bendera revolusi, kita ada yang jilid pertama tahun 59, Pak. Termasuk buku langka ya. Terus ada lagi buku yang judulnya Kepada Bangsaku. Ini kumpulan tulisan karya-karya Bung Karno pada tahun 26, tahun 30, tahun 33, tahun 47, dan tahun 57. Ada lagi juga buku tentang sejarah pergerakan rakyat Indonesia yang terbit 67. Terus ada lagi juga buku Filsafat Pancasila.
ada juga buku Resopim, Revolusi Sosialisme Pimpinan Nasional. Ada juga tadi yang saya sampaikan buku Indonesia Menggugat, Pak. Itu di perpustakaan Bung Karno juga ada. Nah, Bu, apakah ada yang berbahasa lain, Bu? Misalnya bahasa Belanda atau bahasa Jawa misalnya, buku-buku yang berbahasa lain selain Indonesia atau Melayu. Ada bahasa Inggris ada, Pak. Oh, Buku bahasa di bawah Inggris. bendera revolusi itu bahasa Inggris, ya. Oh, Bahasa oke. Inggris, bahasa Rusia, seingat saya juga ada bahasa Belanda. Oh, wow, Iya. wow, wow, wow. Menarik sekali. Apakah perpustakaan Bung Karno masih mempunyai tulisan-tulisan asli Bung Karno? Silakan. Ya, ada Pak. Ada salah satu koleksi kita tulisan asli Bung Karno. Jadi ini yang sangat fenomenal ya Pak ya, mungkin ya, karena itu ditulis dari darah Pak. Jadi tulisan Bung Karno itu ditulis di selembar spray warna putih. Beliau menulis pertahankan revolusi di atas relnya yang asli. Jadi itu ditulis waktu Bung Karno di Wisma Yaso pada waktu itu tahun 67, Pak. Wisma apa, Bu? Yaso, Wisma Yaso. Yaso. Waktu waktu beliau sakit ya? Iya. Oh, wow, wow. Dan itu masih ada di perpustakaan Blitar? Ada, kita bingkai Pak, tulisan itu di perpustakaan Proklamator Bung Karno. Ya. Wow. Misalnya, kalau misalnya buku diary, catatan kecilnya beliau masih ada, Bu? Catatan mungkin di UPT Perpus Bung Karno saat ini tidak ada, adanya buku-buku itu Pak. Iya. Oh, Buku wow. yang sudah terbitan ya. Nah, ini ada yang tanya sejarah berdirinya perpustakaan bagaimana dan sumber koleksi buku ini dari mana semua? Ini dari Pak Suyena. Silakan, Iya. Bu. Iya, sejarah berdirinya itu Perpustakaan Proklamator Bung Karno berdiri tahun 2004, Pak, ya. Itu yang inisiatornya salah satunya Bapak Wali Kota Blitar, Pak Jarod Saiful Hidayat, dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi berdirinya Perpus Bung Karno ini dimulai dengan suatu ide ya Pak, ide yang memang saat itu belum tahu ini anggarannya dari mana. Tapi ide itu karena sangat kuatnya, alhamdulillah ini bisa terlaksana Pak dengan 4 anggaran Pak. Jadi ini disupport oleh anggaran dari Kota Blitar, disupport dari anggaran PUPR, disupport dari anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan dari provinsi. Alhamdulillah itu bisa berdiri Pak, itulah hebatnya. Wow. Bung Karno ini. Kalau untuk Bung Karno apa saja bisa jadi. Mungkin karena sudah sukses untuk memerdekakan bangsa ini, Pak. Nah, Bu, itu lokasinya di dekat makam atau di mana, Bu? Apa jauh dari makam? Iya, bersebelahan. Kita Bersebelahan. Iya, bersebelahan. Sebenarnya kita itu lokasi di Jalan Insinyur Soekarno juga di Jalan Kalasan. Jadi kita di pojokan. Di sisi utara kita itu makam Bung Karno. Makanya kenapa jangan warisi abunya saja, warisi juga apinya. Setelah kita ke makam, kita ke Perpus Bung Karno mungkin ya, itu Perpus Bung Karno mempelajari buku-buku yang ditulis Bung Karno itu, Pak. Wow, wow. Nah, kalau koleksinya, Bu, koleksinya dikumpulkan dari mana saja, Bu? Ya, koleksi itu kita banyak juga pemberian, antara lain kita dari Yayasan Idayu Jakarta itu banyak koleksi-koleksi khusus Bung Karno. Perlu diketahui bahwasanya di perpustakaan Idayu yang ada di Jalan Kuitang itu juga memberikan koleksi-koleksi tentang Bung Karno. Yang lainnya kita juga ada sumbangan, Pak. Selain sumbangan, kita koleksi juga ada yang pengadaan. Gitu. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Suyena. Apakah tulisan Bung Karno sesudah G30S yang adakah tulisan Bung Karno sesudah G30S yang terkenal, bukan pidato maksudnya, waktu mungkin beliau sudah sakit?
Buku saat ini adanya yaitu, setelah sakit 65, 66 ya. Mhm. Berarti yang tahun 66 tuh ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, ada. Oke, oke, oke. Nah, Bu, apakah perpustakaan Bung Karno masih mempunyai tulisan-tulisan Bung Karno yang belum diterbitkan, Bu? Saat ini, tulisan Bung Karno itu kita tidak ada, adanya, buku-buku yang sudah, diterbitkan, gitu, Kak. Iya. Oke, oke. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan, mungkin ada teman-teman 1, 2 orang yang ingin bertanya, monggo silakan. Wow, menarik sekali ini. Nah, Bu, Ibu pernah pergi ke Bukit Tinggi yang perpustakaannya Muhammad Hatta, Bu? Iya, sudah Bapak. Waktu Oh, peresmian saya juga hadir ke sana. eee eee, perbedaannya apa, Bu? Perbedaan kita, Perpus Bung Karno dengan Buku Tinggi, kalau Bung Karno itu kita konsentrasi ke Bung Karnoan, Heeh. tapi kalau di Bukit Tinggi konsentrasi ke Bung Hattaan. Tapi Bung Hatta juga, juga ada koleksi-koleksi tentang Bung Karno. Kita Oh, pun juga ada koleksi tentang Bung Hatta, Pak. Jadi oh, bukan hanya koleksi di sini itu tentang Bung Karno saja, tapi, pejuang-pejuang lain, tulisan-tulisan tentang Bung Karno dan, pejuang-pejuang lain maupun pahlawan itu kita ada di sini. Tentang presiden juga ada, Pak. Misalkan, buku tentang Pak Jokowi, tentang Pak SBY, kita juga mengoleksinya. oke, oke. Mhm. Wow, wow. Oh, menarik sekali. Saya baru tahu loh kalau ada perpustakaan Bung Karno. Sebenarnya banyak yang Boleh, masuk Pak, ya. nanti, berkunjung ke sini, Pak. Harus ini, Bu, harus, Mencoba Bu. heeh, melihat pemikirannya Bung Karno di buku-bukunya, Pak, ada di koleksi khusus. Saya juga riset tentang Bung Karno waktu ambil tesis itu. Mmm, nah, yang oke, dikatakan bahwa Bung Karno juga multilingual ya, Bu, ya. Iya. Banyak bahasa yang beliau kuasai dan yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu pernah melihat tulisan beliau yang tidak diterjemahkan, Bu, tetapi asli di bahasa Rusia misalnya? Tulisan beliau secara secara tulisan biasa ya, Pak, itu nggak ada. Tapi Oh, nggak kalau ada? sudah tercetak di buku Di Bawah Bendera Revolusi itu tadi, Oh, iya, oke. bahasa asing. Heeh, heeh. Ini ada pertanyaan, Iya, apakah ada buku cerita tentang perjalanan Bung Karno ke Tiongkok ya? Rasanya pernah sekali ke sana, iya. rasanya beberapa kali deh. Iya, di Perpus Bung Karno jadi ada buku, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, itu, merupakan autobiografi Bung Karno. Di situ diceritakan, pada waktu Bung Karno juga perjuangan sampai, Bung Karno menjadi presiden, di autobiografi Bung Karno. Ada berarti, Bu, ya? Iya. Lalu Bung Karno adalah ahli sejarah. Adakah bukunya, Bu, yang beliau menulis tentang sejarah, mungkin sebelum Indonesia dan sebagainya? Sejarah, jadi Bung Karno di DBR Jilid 1 tadi, Hmm. tentang perjuangan, Pak. Jadi tentang, motivasi, untuk memotivasi masyarakat. Terus Bung Karno juga menulis di koran-koran itu, Pak. Di koran-koran, di tabloid ya kalau zaman dulu ya. Oh, Bung Karno menulis di koran-koran itu masih ada, Bu? Ada, Oh, di clipping berarti? ya, Oh, wow. ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karena itu berupa koran, itu, memerlukan perawatan tersendiri. Oh, Jadi wow. dikonservasi, Pak. Oh, wow, wow, wow. Dalam Iya. bentuk guntingan, Bu? Atau koran? Lembaran lembaran utuh. Lembaran? Iya. Wow, wow, wow. Nah, itu sesudah 45? Sebelumnya juga ada, Oh, sebelumnya juga sebelumnya ada? juga ada, iya. Wow, interesting. Kalau melihat buku Indonesia Menggugat, isinya juga sejarah, ya.
Iya. Nah, Bu, oke, sekarang banyak mungkin banyak banyak atau bukan banyak ya, mungkin ada beberapa pendapat yang tidak setuju tentang nasionalisme dan Ibu ini kan mengolah atau pengolah dapur nasionalisme ini secara tidak langsung. Apa pesan Ibu kepada kita-kita ini, Bu, yang di luar sana yang kurang mengerti tentang nasionalisme dan sebagainya? Silakan. Iya, kita ketahui bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan ya, dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara perlu dijaga eksistensinya oleh seluruh lapisan masyarakat dan oleh setiap generasi demi kelangsungan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Jadi kelangsungan suatu bangsa itu akan ditentukan seberapa kuat sejarah perjuangan bangsanya. Negara Indonesia dibangun atas perjuangan dengan pengorbanan yang dibangun atas perjuangan yang luar biasa dan itu harus selalu dijaga keberlangsungannya. Harus dijaga keberlangsungannya, Bu. Betul. Wow. Jadi kalau zaman dulu Bung Karno berjuang melawan penjajah. Kalau kita berjuang mempertahankan kemerdekaan dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Wow, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu cita-cita Bung Karno di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, Iya, kesejahteraan iya, umum. iya. Ya. Wow. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Sangat luar biasa sekali. Kita harus jumpa di Blitar, Bu. Baik, saya tunggu kehadirannya Pak Sutoyo Raharjo di Blitar. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Matur nuwun Terima sangat. kasih, selamat siang. Nggih. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan lain.